Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua yang sedang mendengarkan presentasi dari kelompok kami mengenai penelitian kualitatif kedua yang membahas tentang studi kasus, penelitian historis, dan juga teori dasar. Di sini, sebelum kami mempresentasikan setiap materinya, izinkan saya, Wanda Salsabila, untuk memperkenalkan setiap anggota dari kelompok 8. Pada pemateri yang pertama yang membahas mengenai studi kasus akan dipaparkan langsung oleh Shinta, dan untuk penelitian historis akan dipaparkan atau dipresentasikan oleh saya, Wanda Salsabila, dan juga rekan saya, Firdan Afiari. Dan selanjutnya materi terakhir dari kualitatif 2 yaitu tentang teori dasar yang akan dipaparkan oleh Ayu Mulyani. Kepada rekan-rekan semua, silahkan untuk memperhatikan dan juga menyimak setiap pemaparan dari kelompok kami di video ini. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan mengenai studi kasus. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai studi kasus atau case study research. Apa itu studi kasus? Jadi studi kasus ini adalah pendekatan serbaguna untuk penelitian dalam ilmu sosial dan perilaku. Nah, studi kasus terdiri dari penyelidikan rinci ke dalam entitas atau unit terikat atau yang lebih dikenal dengan bounded, di mana peneliti ini memeriksa masalah yang relevan atau mengungkapkan fenomena melalui proses pemeriksaan entitas dalam konteks sosial dan budaya. Adapun menurut Creswell tahun 2014, studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Nah, selain itu, studi kasus juga dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan menganalisa secara lebih intensif tentang sesuatu terhadap individu, kelompok, atau situasi. Nah, menurut Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo MSI tahun 2017, menyimpulkan bahwa studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Merriam and Tisdale tahun 2015 mendefinisikan studi kasus sebagai deskripsi dan analisis mendalam dari bounded system. Artinya sebuah sistem ini tidak bisa terlepas dari satu kasus dengan kasus yang lain. Karena dalam studi kasus memunculkan adanya bagian-bagian sistem yang bekerja secara terintegratif dan berpola dengan yang lain. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari studi kasus. Nah, studi kasus ini bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Ian menyatakan bahwa tujuan penggunaan penelitian studi kasus ini adalah tidak sekedar untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi juga untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Karakteristik studi kasus. Yang pertama, studi kasus dapat digambarkan sebagai partikularistik, deskriptif, dan heuristis. Nah, maksudnya studi kasus dapat digambarkan sebagai partikularistik, yaitu penelitian studi kasus terfokus pada suatu peristiwa, fenomena, dan kejadian tertentu. Artinya, peneliti studi kasus dapat secara khusus memilih contoh tertentu dari fenomena yang sedang diteliti untuk memahami masalah tertentu yang terjadi dalam praktik sehari-hari. Misalnya, seorang guru dapat memilih untuk melakukan studi kasus tentang anak berkebutuhan khusus untuk memahami keefektifan rencana pendidikan individual tertentu. Kemudian, untuk studi kasus dapat digambarkan sebagai deskriptif, artinya bahwa studi kasus ini hasil akhirnya yaitu berupa narasi atau memuat deskripsi fenomena yang menjadi fokus penelitian studi kasus. Untuk studi kasus dapat digambarkan sebagai heuristis. Hal ini mengacu pada fakta bahwa studi kasus menerangi pemahaman pembaca tentang fenomena yang diteliti melampaui pengetahuan asli pembaca.
atau proses yang membantu dalam pemahaman yang diteliti. Untuk karakteristik yang kedua yaitu studi kasus difokuskan pada mempelajari unit sistem atau unit studi. Artinya, penelitian studi kasus juga dapat dicirikan oleh orientasi disipliner yang dibawa penelitian ke studi kasus. Artinya, bidang disiplin ilmu yang berbeda menggunakan penelitian studi kasus untuk tujuan yang berbeda pula. Nah, penelitian pendidikan juga sering mengandalkan disiplin ilmu antropologi, sejarah, psikologi, atau sosiologi untuk kerangka kerja konseptual mereka dan untuk teknik pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Yang ketiga, penelitian studi kasus adalah akun naratif yang memberikan wawasan baru kepada peneliti dan pembaca studi kasus tentang keadaan dan jenis hubungan yang ada di antara peserta dalam penelitian ini. Yang keempat, studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa. Kapan kita menggunakan studi kasus? Nah, jadi studi kasus ini digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan deskriptif seperti apa yang terjadi atau pertanyaan penjelasan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Studi kasus juga merupakan pilihan metode penelitian yang tepat jika peneliti tertarik untuk mempelajari prosesnya. Contoh, Mills ingin mendeskripsikan proses perubahan di tempat kerja di distrik sekolah Mackenzie dan memberikan penjelasan tentang hasil penelitian. Oleh karena itu, akun studi kasus memberikan deskripsi yang kaya tentang bagaimana personil kantor pusat, kepala sekolah, dan guru yang mengelola dan mengatasi berbagai inovasi serta pernyataan strategi yang digunakan dalam proses tersebut. Jenis-jenis studi kasus. Yang pertama yaitu ada studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik ini apabila kasus yang dipelajari secara mendalam mengandung hal-hal yang menarik untuk dipelajari yang berasal dari kasus itu sendiri, atau dapat dikatakan mengandung minat intrinsik. Yang kedua, studi kasus instrumental. Apabila kasus yang dipelajari secara mendalam karena hasilnya itu akan dipergunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan teori yang telah ada atau untuk menyusun teori baru. Hal ini dapat dikatakan studi kasus instrumental, minat untuk mempelajarinya berada di luar kasusnya atau minat eksternal. Yang ketiga, ada studi kasus kolektif. Apabila kasus yang dipelajari secara mendalam merupakan beberapa kelompok kasus. Walaupun masing-masing kasus individual dalam kelompok itu dipelajari dengan maksud untuk mendapat karakteristik umum karena setiap kasus mempunyai ciri tersendiri yang bervariasi. Langkah-langkah dalam proses studi kasus. Yang pertama yaitu pemilihan tema, topik, dan kasus. Pada tahap pertama ini, peneliti harus yakin bahwa dia akan memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari body of knowledge-nya bidang yang dipelajari. Dalam pemilihan kasus, hendaknya dilakukan secara bertujuan atau purposif dan bukan secara rambang. Selanjutnya yaitu pembacaan literatur. Setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya, berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, majalah, surat kabar yang terkait dengan kasus tersebut. Selanjutnya yaitu perumusan fokus dan masalah penelitian. Langkah ini sangat penting dalam setiap penelitian. Fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, tetapi yang lebih dipakai dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu ada penyempurnaan data. Data yang telah terkumpul itu perlu disempurnakan. Nah, bagaimana caranya peneliti mengetahui datanya kurang atau belum sempurna? Caranya ialah membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang diajukan. Jika rumusan masalah diyakini dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka dapat dianggap sempurna. Sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, data dianggap belum lengkap sehingga peneliti wajib kembali ke lapangan untuk melengkapi data dengan bertemu informan lagi. Itu sebabnya penelitian kualitatif berproses secara siklus.
Yang selanjutnya yaitu ada pengolahan data. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, dan melaksanakan penyandian atau coding, mengklasifikasikan data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis. Selanjutnya yaitu ke tahap analisis data. Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi, maupun gambar, foto, catatan harian, subjek, dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data. Proses analisis data ini pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang disajikan. Selanjutnya yaitu dialog teoritik. Untuk melahirkan temuan konseptual berupa thesis statement, setelah pernyataan penelitian terjawab, peneliti studi kasus, khususnya calon magister dan lebih-lebih dokter, melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan dialog temuan tersebut dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka. Sehingga bagian kajian pustaka bukan sekedar ornamen belaka, dan tahap ini disebut dialog teoritik. Tahapan selanjutnya yaitu triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Agar temuan tidak dianggap biasa, peneliti harus melakukan triangulasi temuan, atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, yakni dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancari. Yaitu untuk tahap yang selanjutnya yaitu ada simpulan hasil penelitian. Kesalahan umum yang sering terjadi pada bagian ini, yaitu peneliti mengulang atau meningkas apa yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, tetapi membuat sintesis dari semua yang telah dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan implikasi teoritik. Yang selanjutnya yaitu ada laporan penelitian. Langkah paling akhir kegiatan penelitian ialah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dilakukan dalam bahasa tulis untuk kepentingan umum. Desain penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu tentukan pertanyaan penelitian. Langkah ini merupakan langkah terpenting yang diambil dalam proses penelitian studi kasus. Seperti halnya dengan semua penelitian, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti akan menentukan kesesuaian metode penelitian. Pertanyaan yang membahas siapa, apa, bagaimana, dan mengapa memberikan peneliti studi kasus titik awal yang baik. Yang kedua yaitu tentukan kasus yang diteliti. Langkah ini mirip dengan penelitian lain, di mana peneliti mendefinisikan variabel yang diteliti atau inovasi pendidikan tertentu yang diterapkan untuk meningkatkan kinerja siswa. Selanjutnya, tentukan peran pengembangan teori dalam pemilihan kasus. Langkah dalam proses desain ini melibatkan memutuskan apakah akan menggunakan pengembangan teori atau tidak untuk memilih kasus Anda. Jelas, tidak ada penelitian yang ateoretikal, dan penelitian studi kasus itu harus menjelaskan kerangka teori atau konseptual yang mendukung pemilihan partisipan. Selanjutnya, tentukan kerangka teori dan konseptual dari studi kasus. Salah satu cara untuk membantu Anda mengidentifikasi kerangka konseptual atau teoritis adalah dengan memperhatikan literatur yang Anda baca terkait dengan minat penelitian Anda. Merefleksikan literatur dan mengembangkan daftar proposisi tentang masalah penelitian Anda akan membantu Anda mengidentifikasi teori dan konsep utama yang telah muncul setelah periode waktu tertentu. Teori dan konsep ini selalu muncul sebagai pengaruh yang signifikan dalam cara melakukan penelitian sendiri. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu tentukan apakah studi kasus tunggal, studi kasus ganda, atau studi kasus kolektif sesuai. Pemilihan sampel dalam studi kasus. Sampling kualitatif adalah proses memilih sejumlah kecil individu untuk penelitian sedemikian rupa sehingga individu yang dipilih akan dapat membantu peneliti memahami fenomena yang sedang diteliti. Bentuk pengambilan sampel yang paling umum adalah pengambilan sampel dengan tujuan berdasarkan asumsi bahwa penyelidik ingin menemukan, memahami, dan memperoleh wawasan dan oleh karena itu harus memilih sampel yang paling dapat dipelajari. Seperti yang sudah diketahui pada materi sebelumnya, bahwa penelitian kualitatif ini menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Nah, pertimbangan lain dalam pemilihan kasus atau kasus adalah kelangsungan hidup kasus tersebut.
Artinya, peneliti studi kasus harus mempertimbangkan prosedur screening. Adapun langkah-langkah dari prosedur screening, yang pertama yaitu tinjau dokumen tentang lokasi studi kasus yang diusulkan untuk menentukan apakah itu merupakan pilihan yang tepat atau tidak. Yang kedua, lakukan wawancara informal terhadap peserta kunci dalam studi untuk menentukan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam studi dan untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami sifat komitmen mereka selama studi. Yang ketiga, tentukan apakah peserta studi kasus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang diperlukan tentang fenomena yang sedang diselidiki dan kemampuan untuk memberikan informasi. Pengumpulan data dalam studi kasus. Yin mengungkapkan bahwa terdapat 6 bentuk pengumpulan data dalam studi kasus, yaitu yang pertama, dokumentasi, yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, clipping, artikel. Yang kedua, rekaman arsip, yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, data nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender, dan sebagainya. Yang ketiga, wawancara, yang biasanya bertipe open-ended. Yang keempat, observasi langsung. Kelima, ada observasi partisipan. Dan yang keenam, yaitu perangkat fisik atau kultural, yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerja seni, dan lain-lain. Selain itu, seperti penelitian kualitatif lainnya, peneliti studi kasus menyadari perlunya melakukan triangulasi data mereka melalui penggunaan berbagai sumber data. Analisis data dalam studi kasus. Menurut buku Selkin NJ tahun 2010, adapun tahapan analisis data dalam studi kasus yang pertama yaitu membuat deskripsi rinci tentang kasus dan latarnya. Kemudian, dalam analisis lebih lanjut, peneliti memeriksa data satu kasus pada satu waktu jika banyak kasus yang terlibat, untuk pola tindakan dan contoh masalah. Yang selanjutnya, peneliti pertama mencatat pola apa yang dibangun dari satu set data dalam kasus dan kemudian memeriksa data selanjutnya yang dikumpulkan dalam kasus pertama untuk melihat apakah pola tersebut konsisten. Untuk lebih lanjut, Yen membagi 3 teknik analisis untuk studi kasus. Yang pertama yaitu ada penjodohan pola. Penjodohan pola ini menggunakan logika penjodohan pola. Logika seperti ini membandingkan pola yang didasarkan atas data empirik dengan pola yang diprediksikan. Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada pembuatan eksplanasi yang bertujuan untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu ada analisis deret waktu. Makin rumit dan tepat pola, makin tertumpu analisis deret waktu pada landasan yang kokoh bagi penarikan konklusi studi kasus. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan studi kasus. Studi kasus mampu mengungkapkan hal-hal yang spesifik, unik, dan hal-hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkap oleh studi yang lain. Studi kasus mampu mengungkap makna di balik fenomena dalam kondisi apa adanya atau natural. Kelebihan yang kedua yaitu studi kasus tidak sekedar memberi laporan faktual, tetapi juga memberi nuansa, suasana kebatinan, dan pikiran-pikiran yang berkembang dalam kasus yang menjadi bahan studi yang tidak dapat ditangkap oleh penelitian kuantitatif yang sangat ketat. Selanjutnya yaitu ada kelemahan studi kasus. Dari kacamata penelitian kuantitatif, studi kasus dipersoalkan dari segi validitas, reliabilitas, dan generalisasi. Namun, studi kasus yang sifatnya unik dan kualitatif tidak dapat diukur dengan parameter yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mencari generalisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wanda Salsabila, dan di sini saya bersama rekan saya Firdan Afiari akan membahas mengenai historical research. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu historical research, tujuan dari historical research, dan step atau langkah-langkah yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita ketahui mengenai penelitian historis ini. Apa itu historical research? Nah, historical research ini tentu saja berbeda ya dari penelitian-penelitian yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Dan
Tentu saja, penelitian historis ini tidak melakukan manipulasi dan juga tidak ada kontrol dari variabel seperti yang dilakukan oleh experimental research. Tapi lebih ke sesuatu yang unik yang bisa kita fokuskan atau yang difokuskan pada sesuatu hal yang terjadi di masa lampau. Seperti contohnya adalah ketika kita menggunakan kembali sebuah dokumen dari suatu waktu atau periode, lalu untuk melihat atau mengidentifikasi sebuah reliks atau menginterview atau juga mewawancara sebuah atau seseorang yang pernah hidup di masa tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa historical research ini adalah pengumpulan dan evaluasi data secara sistematis untuk mendeskripsikan, menjelaskan, sehingga dapat memahami tindakan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk tujuan dari penelitian historis ini, untuk bidang-bidang educational atau pendidikan, seperti yang pertama adalah agar lebih sadar dengan apa yang terjadi di masa lalu. Dan tentu saja untuk membuat peneliti lebih sadar bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu dapat menjadi pembelajaran dari baik itu hal yang menjadi kegagalan maupun kesuksesan. Nah, karena kita mengetahui bahwa peneliti itu tentunya memiliki ketertarikan yang sangat tinggi. Contohnya adalah ketika sedang menginvestigasi atau meneliti sebuah modifikasi kurikulum tertentu yang ternyata dapat diaplikasikan atau sukses digunakan di sebuah sekolah, namun ternyata ketika diaplikasikan di sekolah lain tidak dapat sukses diimplementasikan. Nah, jadi hal tersebut dapat membuat researcher atau peneliti lebih sadar ternyata ada kejadian di masa lalu yang tentunya dapat menjadi pembelajaran, baik itu kegagalan maupun kesuksesannya. Lalu selanjutnya adalah untuk mempelajari bagaimana sesuatu dapat diselesaikan di masa lalu dan untuk melihat apakah hal tersebut dapat diaplikasikan di masa yang sekarang dan juga dapat menyelesaikan setiap masalah dan juga kekhawatiran yang terjadi. Nah, sebagai contohnya adalah ketika peneliti itu lebih selektif atau lebih bijak ya dalam mencari tahu apa sesuatu inovasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, apakah dapat berguna atau dapat diaplikasikan di masa yang sekarang atau tidak. Nah, kadang-kadang ide-ide yang digunakan di masa lalu itu atau yang di masa sekarang digunakan itu tidak benar-benar baru, karena bisa jadi saja ide tersebut itu hasil dari aplikasi dari ide sebelumnya yang dikembangkan kembali. Nah, lalu untuk tujuan yang selanjutnya adalah untuk membantu dalam prediksi. Nah, ketika tadi pada tujuan yang sebelumnya adalah ketika kita mengetahui bahwa ada sebuah inovasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, kalau untuk tujuan yang ini adalah ketika ide-ide tersebut sudah pernah digunakan sebelumnya. Nah, bahkan digunakan dalam hal kejadian-kejadian tertentu dan hasilnya akan memberikan sebuah peraturan yang mungkin akan berguna di masa sekarang. Nah, lalu untuk tujuan yang selanjutnya adalah untuk menguji suatu hipotesis tentang hubungan atau tren. Nah, kita mengetahui bahwa banyak peneliti-peneliti yang belum berpengalaman untuk berpikir untuk berpikir secara historis tentang bahwa penelitian historikal ini sebenarnya
dapat benar-benar sebuah deskriptif atau dapat menghasilkan hal-hal yang tetap yang menghasilkan sebuah deskriptif. Ketika penelitian tersebut dapat digunakan atau dilakukan secara baik. Namun ternyata penelitian historis ini dapat bertuju kepada hal-hal yang membutuhkan konfirmasi lanjut atau juga hal-hal yang tentunya dapat menjadi penolakan dari banyak pihak seperti itu. Nah, seperti contohnya ketika di tahun 1900-an bahwa kebanyakan guru perempuan itu datang dari kelas menengah sampai kelas tinggi, tapi ternyata untuk guru-guru pria itu tidak. Lalu perubahan kurikulum itu ternyata tidak Lalu selanjutnya, contohnya adalah ketika perubahan kurikulum yang tidak melibatkan perencanaan atau partisipasi dari guru itu biasanya gagal, dan banyak lainnya. Lalu selanjutnya, untuk mengetahui bahwa untuk memahami bahwa praktik pendidikan saat ini dan kebijakan lebih lengkap. Yang dimaksudkan adalah bahwa banyak praktis pengajaran yang sekarang itu sebenarnya tidak baru. Ada bentuk-bentuk adaptasi dari atau pengembangan dari pembelajaran yang dilakukan di masa lampau. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam penelitian historis, karena sebelumnya kita telah membahas tujuan ya. Dan langkah-langkah pertama yang perlu dilakukan adalah defining the problem atau mendeskripsikan permasalahan. Nah, kita tadi telah membahas banyak mengenai tujuan yang pada singkatnya, tujuan dari penelitian historis ini adalah untuk menceritakan atau mendeskripsikan dengan sangat jelas dan juga akurat berbagai aspek yang terjadi di masa lalu yang masih ada korelasinya dengan apa yang kita lakukan sekarang, contohnya di bidang pendidikan atau di sekolah. Nah, tentu saja dari defining problem ini atau mendeskripsikan permasalahan ini bertujuan untuk melakukan lebih dari sekedar menjelaskan saja atau mendeskripsikan saja, karena pada penelitian historis ini digunakan untuk memperjelas dan kadang-kadang juga mengoreksi hal-hal yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya dan barangkali suatu tindakan atau peristiwa tersebut itu salah. Nah, makanya pada penelitian historis ini dapat diklarifikasi kembali atau dikoreksi kembali. Dan tentunya seperti kebanyakan permasalahan pada peneliti atau pada penelitian, hal tersebut harus dapat dinyatakan dengan jelas dan juga dapat dituliskan secara ringkas. Dan juga tentunya dapat dikelola dan memiliki alasan yang dapat dipertahankan dan jika sesuai menyelidiki hubungan yang dihipotesiskan antar variabel. Lalu selanjutnya ketika kita telah mengetahui permasalahan yang kita deskripsikan, tentunya kita memerlukan sumber-sumber yang relevan. Nah, dalam mencari sumber-sumber yang relevan pada penelitian historis dapat dikategorikan menjadi 4 sumber. Yang pertama adalah dari dokumen. Secara singkatnya, dokumen adalah sesuatu yang pernah dituliskan atau pernah dicetak dalam berbagai bentuk. Tidak hanya berbentuk tulisan, tapi juga berbentuk seperti reportase atau bentuk sebuah karya seni, lalu juga dapat berbentuk buku, kartun, atau bahkan dapat juga berbentuk koran dan juga majalah. Tentunya banyak sekali bentuk
yang dapat disebutkan sebagai dokumen. Dan selanjutnya adalah numerical records. Nah, numerical records ini dapat juga menjadi bagian dari dokumen atau hal-hal yang dapat lebih memperjelas sebuah dokumen karena memuat hal-hal numerik. Nah, sebagai contohnya adalah sebuah skor atau nilai dari suatu tes, lalu juga contohnya seperti data sensus. Dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah oral statement atau hal-hal yang telah disebutkan secara verbal oleh seseorang dan tentunya harus berdasarkan sumber yang dipercaya. Seperti contohnya adalah ketika kita mengetahui sebuah cerita-cerita atau mitos atau dongeng, legenda, dan lain sebagainya yang pernah disebutkan atau diceritakan oleh orang-orang kepada kita, contohnya kepada seorang peneliti. Nah, selanjutnya adalah relik atau di sini relik itu adalah sebuah objek yang merupakan berbentuk fisik dan karakter visual yang tentunya dapat memuat banyak informasi tentang kejadian di masa lampau. Contohnya adalah buildings atau bangunan, monumen, dan juga masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita dapat mengkategorikan bahwa sumber itu terbagi menjadi dua. Ada sumber primer dan juga sumber sekunder. Untuk sumber primer sendiri biasanya sumber yang disiapkan oleh individu yang menjadi peserta atau saksi langsung dari sebuah peristiwa yang dijelaskan. Contohnya adalah seperti seorang saksi mata rekening pembukaan sekolah baru. Nah, contoh lainnya seperti halnya laporan peneliti tentang hasil eksperimennya sendiri. Lalu untuk sumber sekunder adalah dokumen yang disiapkan oleh suatu individu atau seorang individu yang tidak secara langsung menyaksikan suatu peristiwa, tetapi memperoleh deskripsinya tentang peristiwa tersebut dari orang lain. Nah, tadi setelah kita mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan dari sources historical atau historical sources ini, nah kita perlu untuk menentukan relevansi khusus materi untuk pernyataan atau masalah yang sedang diselidiki. Lalu merekam setiap data bibliografi yang lengkap dari suatu sumber dan mengatur data yang dikumpulkan dari kategori terkait masalah yang sedang kita pelajari. Juga meringkas setiap informasi berupa fakta, kutipan, dan pertanyaan di catatan kita. Nah, mengapa kita perlu untuk merangkum setiap informasi tersebut? Nah, tentu saja agar kita lebih memahami apa saja yang telah kita dapatkan dari sumber-sumber historis yang telah kita cari. Selain itu, agar apa yang kita sampaikan nanti berdasarkan pemahaman kita sendiri. Nah, setelah itu kita perlu mengevaluasi setiap sources atau sumber-sumber historis yang telah kita dapatkan. Nah, mungkin lebih dari dalam bentuk penelitian lainnya. Peneliti sejarah harus mengambil sikap kritis terhadap setiap dan semua sumber yang dia ulas. Kenapa? Karena untuk meminimalisasi hal-hal yang ternyata tidak diperlukan untuk pembahasan yang dijelaskan oleh peneliti. Dan selain itu juga untuk meminimalisasi hal-hal yang ternyata tidak ada relevansinya dengan apa yang sedang dijelaskan oleh peneliti, dan juga apakah sumber tersebut ternyata tidak perlu untuk digunakan atau perlu untuk digunakan. Nah, selanjutnya adalah external criticism. External criticism ini mengacu pada keaslian setiap dan semua dokumen peneliti yang digunakan. Sebagai contohnya adalah ketika
kita ingin mengetahui apakah suatu dokumen yang kita dapatkan ini benar-benar merupakan sebuah dokumen yang disiapkan atau berasal dari autor yang kita dapatkan. Dan tentu saja ketika kita mendapatkan sebuah dokumen yang ternyata keasliannya terjamin, itu akan menghasilkan sebuah sumber-sumber yang terjamin juga kebenarannya. Nah, makanya kita harus mengevaluasi gitu ya hasil dari historical sources kita. Selanjutnya adalah internal criticism. Begitu para peneliti telah meyakinkan diri mereka sendiri bahwa dokumen sumber itu asli, maka perlu menentukan apakah isi dokumen tersebut tepat. Dan ini melibatkan apa yang dikenal dengan internal kritik. Jadi ketika external kritik itu seperti kita mengkritisi lagi sumber yang kita dapatkan, nah internal criticism ini seperti kita sebagai peneliti meyakinkan bahwa sumber-sumber yang kita dapatkan ini adalah sumber yang tepat. Nah, makanya hal tersebut disebut dengan internal criticism atau internal kritik karena bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan internal dari peneliti tersebut. Nah, mungkin untuk pembahasan tentang penelitian historis saya cukupkan terlebih dahulu dan nanti akan dibahas kembali oleh rekan saya Firdan Afiari. Dan kepada rekan-rekan semua, silahkan untuk memahami dan juga memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini terdapat analisis data dalam penelitian historis. Seperti halnya dengan jenis penelitian kualitatif lainnya, peneliti sejarah harus menemukan cara untuk membuat atau memahami dari apa yang biasanya berupa sejumlah besar data dan kemudian mensintesisnya menjadi narasi yang bermakna dari mereka sendiri. Beberapa lebih suka beroperasi dari model teoritis yang membantu mereka mengatur informasi yang telah mereka kumpulkan dan bahkan mungkin menyarankan kategori untuk analisis konten. Yang lain lebih suka membenamkan diri dalam informasi mereka sampai pola atau tema muncul. Sistem pengkodean mungkin berguna untuk melakukannya. Baru-baru ini beberapa sejarawan telah menggunakan data kuantitatif seperti tingkat kriminalitas dan pengangguran untuk memvalidasi interpretasi yang berasal dari dokumen. Nah, kemudian terdapat generalisasi dalam penelitian sejarah. Bisakah peneliti yang terlibat dalam penelitian sejarah menggeneralisasi dari temuan mereka? Jawabannya tergantung. Mungkin sudah jelas, peneliti sejarah jarang jika pernah mampu untuk mempelajari seluruh populasi individu atau peristiwa. Mereka biasanya memiliki sedikit pilihan selain mempelajari sampel fenomena yang menarik. Dan sampel yang diteliti adalah ditentukan oleh sumber sejarah yang tersisa masa lalu. Ini adalah masalah kasus bagi sejarawan, karena hampir selalu dokumen tertentu peninggalan dan sumber lainnya hilang, atau sebaliknya tidak dapat ditemukan. Sumber-sumber yang tersedia mungkin tidak mewakili semua kemungkinan sumber itu memang ada. Nah, misalnya seorang peneliti tertarik dalam memahami bagaimana ilmu sosial diajarkan di perguruan tinggi secara sekolah di akhir tahun 1800-an. Dia terbatas untuk belajar sumber apapun yang tersisa dari waktu itu. Peneliti dan menemukan beberapa buku teks pada periode tersebut, ditambah buku tugas, rencana pelajaran, tes, surat, dan korespondensi lainnya yang ditulis oleh guru, dan buku harian mereka semuanya dari periode ini. Atas dasar review yang cermat, ini sumber materi. Nah, peneliti menarik beberapa kesimpulan yang hakikatnya pengajaran IPS pada saat itu. Namun, peneliti perlu berhati-hati untuk mengingat bahwa semua ini adalah sumber tertulis dan mungkin saja
mencerminkan pandangan yang sangat berbeda dari yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak cenderung menuliskan pemikiran mereka, ide, atau tugas. Nah, kemudian apa yang mungkin dilakukan peneliti? Semua penelitian validitas dari semua generalisasi itu yang ditarik bisa diperkuat dengan memperbesarkan ukuran dan keragaman sampel data yang menjadi dasar generalisasi. Untuk studi sejarah yang melibatkan studi catatan kuantitatif, komputer telah memungkinkan dalam banyak hal bagi seorang peneliti untuk menarik sampel data yang representatif dari yang besar kelompok siswa, guru, dan lainnya yang terwakili dalam catatan sekolah, nilai ujian, laporan sensus, dan dokumen lainnya. Nah, baik, di sini terdapat kelebihan dari penelitian sejarah. Yang pertama, yaitu tidak terlalu melibatkan peneliti secara fisik. Yang kedua, tidak ada kekhawatiran terjadinya interaksi antara peneliti dengan subjek. Yang ketiga, mudah dalam mencari sumber data. Yang keempat, dapat mencari data secara lebih tuntas dalam menggali informasi yang lebih diperlukan dalam proses penelitian. Yang kelima, sumber data sudah dinyatakan secara definitif baik nama pengarang, waktu, dan tempat. Nah, ini adalah satu-satunya metode penelitian yang dapat mempelajari bukti dari masa lalu dalam kaitannya dengan pertanyaan seperti yang disajikan sebelumnya. Nah, selain itu, peneliti sejarah dapat memanfaatkan hal yang lebih luas berbagai bukti daripada kebanyakan metode lain, dengan kemungkinan mengecualikan etnografi dan studi kasus penelitian. Dengan demikian, memberikan alternatif dan mungkin sumber informasi yang lebih kaya tentang topik tertentu yang dapat juga dipelajari dengan metodologi lain. Selanjutnya, di sini terdapat kekurangan penelitian dari penelitian sejarah. Yang pertama, metode sejarah banyak menggantungkan diri pada data yang diamati oleh orang lain di masa lampau. Yang kedua, data yang digunakan banyak bergantung pada data primer. Yang ketiga, metode ini mencari data secara lebih tuntas serta menggali informasi yang lebih tua yang tidak diterbitkan ataupun tidak dikutip dalam bahasan acuan yang standar. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu kurangnya kontrol eksperimental yang membuat interpretasi data dan generalisasi menjadi sulit. Ada juga kemungkinan pengumpulan informasi yang tidak memadai atau tidak akurat, yang tidak dapat diverifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu teori dasar. Teori tidak dihasilkan sebelum pelajaran dimulai, tetapi dibentuk secara induktif dari data yang dikumpulkan selama penelitian itu sendiri. Peneliti memulai dengan data yang mereka miliki dikumpulkan dan kemudian mengembangkan generalisasi setelah mereka lihat datanya. Peneliti Strauss dan Corbin mengatakan, seseorang tidak memulai dengan teori lalu membuktikannya, melainkan yang pertama dimulai dengan bidang studi dan apa yang relevan daerah itu diizinkan untuk muncul. Peneliti yang melakukan studi teori dasar menggunakan apa disebut metode komparatif konstan. Harus ada sebuah interaksi terus-menerus antara si peneliti dan teori yang sedang dikembangkan. Potensi kategori untuk mengelompokkan item data dibuat, dicoba keluar dan dibuang sampai cocok antara teori dan data yang akan dicapai. Misalnya, peneliti Lanci menjelaskan buku cerita Kelly Driver, dan peneliti Lanci ini merekam 32 orang tua dan anak saling berpasangan saat mereka membaca satu sama lain. Kami memiliki sedikit jika ada prasangka tentang apa yang akan ditemukan, hanya itu yang kami harapkan, bahwa pola yang berbeda akan muncul dan ini akan dikaitkan dengan kemudahan atau kesulitan anak-anak yang terlihat jelas belajar membaca. Peneliti menghabiskan waktu puluhan jam untuk menonton kaset, mengembangkan, menggunakan, dan membuang berbagai kategori sampai menemukan 2 kelompok karakteristik. Gaya membaca atau mendengar dibimbing dalam dirinya sendiri. Cari kategori yang sesuai menurut pengalaman dengan pengaturan dan transkrip wawancara dengan setiap orang tuanya.
Data dalam studi teori dasar dikumpulkan terutama memulai wawancara 4 mata, kelompok fokus wawancara, dan observasi partisipan oleh peneliti. Tetapi ini adalah proses yang berkelanjutan. Data yang dikumpulkan dan dianalisis. Teori disarankan lebih banyak data dikumpulkan, teori direvisi, maka lebih banyak data dikumpulkan, teori dikembangkan lebih lanjut, diklarifikasi, direvisi, dan proses berlanjut. Jadi teori dasar untuk mengembangkan teori fenomena sosial berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian, pengalaman dengan data yang dihasilkan, wawancara, hipotesis, dan pertanyaan yang peneliti kejar dengan data yang lebih lanjut. Dari analisis data secara induktif, peneliti menyusun konsep, kemudian membentuk teori dengan mengusulkan hubungan yang masuk akal di antara konsep. Teori tersebut dengan demikian dikatakan di dasarnya pada data. Misalnya, peneliti yang tertarik dengan pengutamaan di sekolah dasar bisa mengamati sejumlah ruang kelas dan melakukan wawancara dengan guru dan siswa. Analisis data dapat menghasilkan teori tentang pengutamaan di sekolah dasar. Ada contoh lain hipotesis dari studi penelitian. Misalnya, seorang peneliti bagaimana para pelaku mencoba untuk mempertahankan dan meningkatkan moral di antara para guru di sekolah mereka. Laki-laki atau perempuan mungkin melakukan serangkaian wawancara mendalam dengan jumlah kepala sekolah di beberapa sekolah menengah perkotaan besar. Misalkan, peneliti menemukan bahwa kepala sekolah tersebut memanfaatkan berbagai strategi untuk menjaga semangat tinggi, termasuk sering mengadakan sesi pujian untuk memberi penghargaan pengajaran yang baik, mengakui upaya para guru melalui pujian tertulis dan lisan, melalui surat dukungan atau file, memberikan sumber daya tambahan, mengganti pertemuan yang tidak perlu dengan informasi rutin secara tertulis, memberikan nasihat kepada kepala sekolah tentang perubahan kebijakan sebelumnya dan meminta masukan dan persetujuan mereka sebelumnya. Selain itu, peneliti tidak hanya mengamati bagaimana caranya kepala sekolah berinteraksi dengan fakultas mereka dengan mendengarkan apa yang mereka katakan, tetapi juga mewawancari beberapa dari mereka guru dan terus memeriksa dan berpikir tentang data yang dia kumpulkan melalui wawancara dan observasi. Secara bertahap, peneliti mengembangkan teori tentang apa yang dilakukan kepala sekolah yang efektif untuk memelihara dan meningkatkan moral di antara para guru mereka. Teorinya adalah kemudian dimodifikasi seiring waktu saat peneliti mengamati dan mewawancarai lebih banyak lagi kepala sekolah dan guru. Titik yang ditekankannya adalah peneliti melakukannya tidak masuk dengan teori sebelumnya. Lebih tepatnya, dia mengembangkan teori dari data yang dikumpulkan, yaitu yang didasarkan pada data. Pendekatan ini sangat tergantung pada wawancara peneliti individu. Studi teori biasanya mencakup berbagai sumber data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, seperti yang ditunjukkan studi kasus memberikan deskripsi mendalam tentang satu unit. Untuk unit bisa menjadi individu, kelompok, situs, kelas, kebijakan, program, proses, sebuah institusi atau komunitas. Kejadian tunggal dari sesuatu yang penelitian tertarik untuk meneliti. Unit analisis menentukan apakah studi adalah studi kasus atau bentuk lain dari penelitian kualitatif. Studi kasus dapat menjawab pertanyaan deskripsi apa yang terjadi atau mencoba menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dengan melihat suatu proses. Mereka bersifat partikularistik, terfokus pada fenomena, situasi, atau peristiwa tertentu. Deskriptif
atau menyediakan dengan sebagai tujuan menghasilkan deskripsi yang kaya dan tebal. Dan heuristik berfokus pada pemberian wawancara baru. Penelitian percaya bahwa ada sesuatu yang dapat dipelajari dalam kasus teori-teori ini. Unik kasus dapat dipilih karena unik atau khas atau untuk bervariasi. Satuan didefinisikan dalam batas-batas tertentu yang disebut juga sistem terbatas. Untuk dibatasi, fenomena itu harus diidentifikasi di dalam konteks tertentu atau tidak. Jika tidak dapat dijelaskan sedemikian rupa, studi kasus mungkin tidak menjadi pendekatan terbaik untuk mempelajarinya. Dalam beberapa hal, studi kasus teori tidak terlalu penting bagaimana fenomena itu dipelajari, melainkan tentang pilihan dari apa yang akan dipelajari. Hasil akhir peneliti juga disebut studi kasus. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.